warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galang Aulia Rahman Direja. Saya dari kelas F Penjas angkatan 2019. NPM saya 19219124. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul proses pencernaan. Proses pencernaan adalah serangkaian kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap di usus halus. Zat makanan yang mengalami proses pencernaan di dalam tubuh antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi berupa vitamin, mineral, dan air tidak mengalami proses pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik di dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses perubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Sebagai contoh, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Proses pencernaan pada makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan pada manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi pencernaan makanan yang dimakan. Pada sistem pencernaan ini, alat-alat pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan manusia memanjang dari mulut sampai anus. Berikut organ yang termasuk saluran pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sedangkan kelencaran pencernaan berfungsi menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan manusia antara lain terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Berikut organ-organ ini bekerja bersama dalam sistem pencernaan manusia. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Katanya, proses pencernaan makanan bahkan dimulai sebelum kita menggigit makanan. Hal tersebut terjadi karena kelenjar ludah menjadi aktif saat kita melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makanan, mulut baru akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun tercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah bertugas memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan terdekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglottis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak atau ketika makanan masuk ke tenggorokan. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik kemudian mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Tetapi pertama-tama otot mirip cincin di bagian bawah kerongkongan yang disebut sphincter esophagus bagian bawah harus rileks terlebih dahulu untuk membiarkan makanan masuk. Sphincter kemudian berkontraksi dan mencegah isi perut mengalir ke kerongkongan. Ketiga, lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung sering juga disebut kantung nasi. Fungsi lambung pada dasarnya untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses
memecah makanan menjadi bentuk yang digunakan. Sel-sel dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Usus halus keempat adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Usus lambung menjadi tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Pada usus halus terdiri atas 3 bagian, yakni usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Kelima, pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskan langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Keenam, hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dan dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mengidentifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Yang ketujuh, kantong empedu. Kantong empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskan ke dalam usus 12 jari usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Kedelapan, usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air adalah fungsi penting dari usus besar. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid berbentuk es sampai ada dorongan untuk mengosongkannya. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari hingga dikeluarkan melalui anus. Yang terakhir yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ saluran pencernaan ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 0,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika tidak seharusnya. Sphincter internal selalu kencang kecuali ketika fase memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran fase. Cukup sekian hasil materi saya tentang proses pencernaan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.